Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rajudin Mansur. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, kemarin kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Kali ini kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, untuk metode melengkapkan kuadrat sempurna yang harus kita lakukan adalah kita merubah bentuk umum, yaitu ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Kita arahkan sehingga bentuknya berubah menjadi x tambah p pangkat 2 ditambah dengan q. X tambah p pangkat 2 ditambah q inilah yang disebut dengan bentuk sempurna dari persamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita masuk di contoh soalnya. Contoh pertama. Contoh pertama di sini saya gunakan kita gunakan a sama dengan 1. Contoh pertama, tentukan akar persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Jadi jawab x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan untuk merubah bentuknya menjadi bentuk sempurna adalah kita merubah bentuk x pangkat 2 tambah dengan bx tambah c sama dengan 0. Oke, bentuknya kita rubah menjadi, oke, saya buka nolnya ya. Oke, ini x pangkat 2 tambah x tambah c sama dengan, kita rubah bentuknya menjadi x kemudian ditambah dengan b, tapi b nya kita perduakan. Jadi ini nilai b kita perduakan. Ini pangkat 2. Setelah itu kita kurangi dengan b per 2. Kemudian kita pangkat 2 kan, kemudian ditambah dengan c. Oke, ini sebenarnya jika kita selesaikan x tambah b per 2 pangkat 2 dikurangi dengan b per 2 pangkat 2 tambah c, dia akan mempunyai nilai yang sama dengan x pangkat 2 tambah bx tambah c. Oke, kita kembali ke soal. X pangkat 2 dikurangi dengan 5x tambah 6 sama dengan 0. Nilai b di sini adalah min 5, sehingga kita rubah menjadi x min 5 per 2, yaitu nilai b. Kita perduakan pangkat 2 dikurangi dengan, ingat tadi nilai b yang diperduakan itu dipangkat 2 kan. Jadi dikurangi dengan min 5. Oke, min 5 sini ya. Min 5 per 2 pangkat 2 ditambah dengan 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan min 5 per 2 pangkat 2 tambah 6. Min 5 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah min 5 pangkat 2 25. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah dengan 6. Untuk bagian depannya tetap. Oke, selanjutnya min 25 per 4 ditambah dengan 6. Jadi min 25 per 4. Oke, tambah dengan 6. Ini untuk adik-adik yang agak sedikit lupa ya tentang bagaimana menyelesaikan operasi pada pecahan. Oke. Syarat untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Jika tidak sama, maka kita samakan. Cara menyamakannya adalah dengan mencari KPK dari kedua penyebut. KPK dari 4 dan 1 adalah 4. Atau kita bisa mengalihkannya saja, penyebutnya 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Oke, setelah itu 4 kita bagi dengan 4 hasilnya 1. 1 kali min 25 hasilnya adalah min 25. Setelah itu 4 dibagi 1 adalah 4. 4 kali 6 hasilnya adalah positif 24. Setelah itu min 25 ditambah dengan 24 hasilnya adalah min 1. Jadi sini min 1 per 4. Oke, ini min 1 per 4. Oke, selanjutnya selanjutnya min seperempatnya kita hilangkan ditambah dengan seperempat. Kemudian 0 kita tambah juga dengan seperempat, sehingga di sini min seperempatnya hilang. Kemudian di sini 0 tambah seperempat hasilnya adalah seperempat. Atau paling mudah kita katakan saja min seperempat sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 1 per 4. Oke, selanjutnya pangkat 2 nya kita hilangkan, kita akarkan sebelah kiri, maka sebelah kanan juga kita akarkan. Atau yang paling mudah kita buka pangkat 2 yang sebelah kiri, maka yang sebelah kanan menjadi akar dari 1/4. Selanjutnya
plus minus. Kenapa plus minus di sini? Ini bisa saya berikan contoh, misalnya min 2. Min 2 ini kalau kita pangkat 2 kan hasilnya adalah min 2 kali min 2 hasilnya adalah positif 4. 2 ketika kita pangkat 2 kan 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga akar dari 4 di sini dia bisa bernilai positif 2. Dia juga bisa bernilai negatif 2. Karena 2 pangkat 2 hasilnya 4, min 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Oke. Selanjutnya akar dari 1/4 itu adalah akar 1 yaitu 1, akar 4 adalah 2. Jadi di sini ada dua nilai. Yang pertama itu adalah yang bernilai positif, untuk yang bernilai positif. Kemudian yang kedua yang bernilai negatif. Selanjutnya X sama dengan plus minus 1/2, kemudian ditambah dengan 5/2. Asalnya dari sini yang minus pindahkan ke kanan menjadi positif 5/2. Selanjutnya X1 adalah nilai yang pertama. Yang pertama kita gunakan yang positif di sini, yang positif. Jadi positif 1/2 ditambah dengan 5/2. Ingat, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal operasikan yang bagian atasnya. 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. 6/2, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk X2 kita gunakan yang minus, maka di sini min 1/2 ditambah dengan 5/2. Min 1 ditambah 5 hasilnya adalah positif 4. Positif 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Oke. Sehingga kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat tadi adalah 2,3 atau 2 dan 3 ya. Oke. Jika kurang jelas silahkan diulang-ulangi videonya. Kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua kita gunakan di sini A tidak sama dengan 1 ya. Untuk A tidak sama dengan 1, langkah pertama adalah kita merubah bentuk dari persamaan tersebut sehingga A sama dengan 1. Caranya dengan membagi persamaan tersebut dengan nilai A. Nilai A di sini adalah 2, maka kita bagi dengan 2. Jika di sini nilai A sama dengan 3, maka kita bagi dengan 3. Jadi semua suku kita bagi dengan 2. Oke, semuanya kita bagi dengan 2. Sehingga 2x pangkat 2 bagi 2 hasilnya adalah x pangkat 2. 7/2x hasilnya 7/2x, kemudian 3/2 tetap 3/2, kemudian 0/2 hasilnya adalah 0. Jika misalnya di sini dia setelah kita bagi dia bisa mendapatkan bilangan bulat, maka kita tulis hasilnya bilangan bulatnya berapa. Namun jika dia mendapatkan hasil yang berbentuk desimal, maka kita tulis saja seperti ini ya. Oke, jika sudah berbentuk seperti ini, maka kita sudah bisa menggunakan cara yang tadi yang seperti contoh nomor 1, yaitu kita rubah bentuk dari x pangkat 2 tambah bx tambah dengan c. Oke, kita rubah bentuknya menjadi ini sama dengan ya. Oke. Sama dengan kita rubah menjadi x tambah b/2 pangkat 2 dikurangi dengan b/2 pangkat 2 ditambah dengan c. Oke, nilai B di sini adalah 7/2. Sehingga nilai B yang 7/2 kita bagi lagi dengan 2. Kita bagi lagi dengan 2. Membagi dengan pecahan, pembagian dengan pecahan, pembagian kita rubah jadi kali. Kemudian ini kita balik. Di sini kan 2/1, kita balik menjadi 1/2. Jadi perkalian, pembagian kita rubah jadi perkalian. Kemudian bilangan yang kedua, bilangan pembagi itu kita balik. Jadinya menjadi 1/2. Jadi 7/2 dikali dengan 1/2. 7 kali 1 hasilnya adalah 7. Kemudian 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga di sini B/2-nya adalah 7/4. Jadi X tambah 7/4 pangkat 2 dikurangi dengan selanjutnya 7/4-nya kita pangkat 2 kan. Ditambah dengan 3/2 sama dengan 0. 7/4 pangkat 2 adalah 7 pangkat 2 hasilnya 49. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Ditambah dengan 3/2 sama dengan 0.
Oke, kita bersihkan dulu. Oke, selanjutnya kita selesaikan yang min 49 per 16 tambah dengan 3 per 2. Min 49 per 16. Oke, kita tambah dengan 3 per 2. Oke, ingat tadi syaratnya jika menjumlahkan pecahan maka penyebutnya harus sama. Ya, penyebut yang kita gunakan di sini adalah penyebut 16 karena KPK dari 16 dan 2, kelipatan dari 16 dan 2 yang paling kecil yang sama adalah 16. Selanjutnya 16 bagi 16 1 kali min 49 hasilnya adalah min 49. Selanjutnya 16 bagi 2 8 kali 3 hasilnya adalah positif 24. Oke, min 49 tambah 24 hasilnya adalah min 25 per 16. Oke, sehingga di sini min 25 per 16. Selanjutnya min 25 per 16 kita pindahkan sebelah kanan jadi positif 25 per 16. Langkah selanjutnya kita buka pangkat 2 menjadi plus minus akar dari 25 per 16. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, selanjutnya akar dari 25 per 16 itu adalah akar 25 yaitu 5, akar 4, akar 16 yaitu 4. Jadi untuk X1 yang pertama kita gunakan positif. Oke, kita gunakan yang positif 5 per 4, kemudian dikurangi dengan 7 per 4. Ingat di sini dia positif, kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 7 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal operasikan pembilangnya. 5 dikurang 7 hasilnya adalah min 2. Min 2 per 4 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, hasilnya adalah min 1 per 2. Untuk X2 nya kita gunakan yang negatif. Jadinya min 5 per 4. Oke, ini positif berubah pindah ke kanan jadi negatif 7 per 4. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal operasikan pembilangnya. Min 5 dikurangi 7. Min 5 dikurangi 7 adalah min 12. Min 12 dibagi 4 hasilnya adalah min 3. Sehingga kita sudah mendapatkan hasil dari persamaan kuadrat tadi atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1/2, min 3. Oke, maaf ya kalau tulisannya agak berantakan sekali. Oke, ini menggunakan kurung awal ya, sorry. Oke, itulah tadi pembahasan kita terkait bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Pada pembahasan selanjutnya kita akan menggunakan metode yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.